Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat keberkahan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga sahabatnya yang masih setia sampai saat ini. Pertama-tama izinkan saya di sini untuk memberikan sedikit pidato mengenai pendidikan inklusif dan juga kesetaraan hak dalam belajar. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita, yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan adalah hak bagi semua orang, namun dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang terpinggirkan dari sistem pendidikan yang seharusnya mereka nikmati. Mari kita renungkan sejenak. Apakah kita ingin hidup di masyarakat yang membedakan orang berdasarkan kemampuan, atau kita ingin menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat belajar dan berkembang terlepas dari latar belakang atau kondisi mereka? Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang mengakui dan menghargai perbedaan individu. Ini adalah sistem pendidikan yang tidak hanya menerima, tapi juga merangkul seluruh siswa untuk tetap dalam pendidikan tanpa membedakan mereka dari segi kebutuhan khusus, disabilitas, atau berasal dari berbagai latar belakang budaya. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang mendapatkan siswa dengan kebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan yang sama, tapi juga tetap menciptakan suasana yang mendukung, memahami dan memberdayakan semua siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Salah satu alasan mengapa pendidikan inklusif sangat penting adalah karena ia mengajarkan nilai-nilai toleransi dan empati. Ketika anak-anak belajar di kelas yang beragam, mereka belajar untuk menghargai perbedaan. Mereka melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan juga kelemahan masing-masing. Dengan memahami perbedaan ini, mereka akan tumbuh menjadi individu yang sangat baik dan lebih mampu berkontribusi positif pada masyarakat di masa depan. Namun, untuk mewujudkan pendidikan inklusif, kita perlu melakukan lebih dari sekedar kebijakan. Kita perlu memastikan bahwa ada sumber daya yang cukup, pelatihan untuk para guru, dan kita perlu menghapus stigma yang sering melekat pada anak-anak bukan hanya sekedar anak-anak yang bermasalah, tapi juga anak-anak yang memiliki bakat dan potensi yang luar biasa. Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk belajar dan berkembang. Salah satu contoh dari keberhasilan pendidikan inklusif dapat dilihat dari negara-negara yang telah menerapkan sistem ini dengan baik. Di Finlandia, misalnya, pendidikan inklusif telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan mereka. Di sana, mereka memandang latar belakang dan berkebutuhan khusus, mendapatkan akses yang sama dan juga kesetaraan dalam hak belajar. Hasilnya, mereka memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia dengan tingkat kelulusan yang tinggi dan siswa yang lebih bahagia dan sehat secara mental. Namun, tantangan pasti tetap ada. Di banyak tempat, masih ada anggapan bahwa pendidikan inklusif lebih mahal atau lebih sulit untuk diterapkan. Ini adalah mitos yang harus kita patahkan. Dalam jangka panjang, investasi dalam pendidikan mengurangi biaya sosial yang timbul akibat ketidakadilan pendidikan. Ketika setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak, kita menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan inovatif. Lebih jauh lagi, pendidikan inklusif adalah tentang memberikan hak yang sama. Setiap anak berhak untuk belajar, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam masyarakat. Ketika kita menutup pintu bagi sebagian anak, kita bukan hanya merugikan mereka, tapi juga merugikan bagi diri kita sendiri. Kita kehilangan potensi yang mungkin membawa perubahan positif bagi dunia. Mari kita tidak hanya menjadikan penonton dalam perjalanan ini, tapi memberikan agen perubahan. Kita semua memiliki peran dalam mendorong pendidikan inklusif, baik itu dalam kebijakan, dukungan finansial, atau bahkan sekedar menyebarkan kesadaran di komunitas kita.
Mari kita berinvestasi dalam pelatihan bagi guru, meningkatkan aksesibilitas sekolah, dan juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa. Mari kita berkomitmen untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan setara. Mari kita pastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal, bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kita semua berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Dengan bekerja sama, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita buat perubahan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.